Iya, teman-teman, Piala AFF 2026 ataupun ASEAN Cup ya, ASEAN Cup yang merupakan piala kebanggaan ataupun turnamen kebanggaan di Asia Tenggara. Ini kabar-kabarnya kita lihat itu mengubah jadwal piala turnamen tersebut. Yang mana kita ketahui dari awalnya dulu, ini bernama Piala Tiger, kemudian menjadi Piala AFF, kemudian menjadi ASEAN Championship teman-teman ya di 2024 yang lalu. Kemudian ini kan sering laga ini terjadi di bulan 12 dan bulan 1 awal tahun teman-teman ya. Nah, dan selama beberapa tahun ini dari tahun 9 dari awalnya lah dari Piala Tiger, Piala AFF ini berjalan mulus sekali teman-teman, berjalan mulus. Tetapi belakangan ini memang kejuaraan ini atau turnamen ini sudah mulai mengubah dan sebagian masyarakat tidak menyukainya lagi, khususnya dari Indonesia lah kita katakan ya. Kemudian dari Malaysia pun, petinggi-petinggi klub di Malaysia pun seperti Johor Darul Takzim itu tidak melepas pemainnya itu untuk ke Piala AFF. Oleh karena itu kita menduga kenapa jadwal ini digeser ya kan, karena memang bagi sebagian negara di ASEAN seperti Vietnam, katakan Vietnam, Malaysia, Thailand juga, dan negara-negara yang lainnya, ini mereka sangat mengeluk-ngelukkan kejuaraan ini, sangat mengeluk-ngelukkan turnamen ini. Ya, terbukti tahun 2024 yang lalu juaranya itu Vietnam teman-teman. Dan Indonesia memang sudah mulai bergeser, tidak begitu menyukai Piala AFF ini lagi, sehingga terbukti juga di tahun 2024 yang lalu pemain-pemain yang diturunkan oleh Indonesia itu adalah pemain U20 seperti Kakang Rudianto saat itu ya kan, dan ada dua pemain senior lah yang diturunkan kan saat itu, Rafael Strike dan juga Arhan Pratama ya, tetapi kan mereka juga masih muda. Nah, begini kawan-kawan, kita menduga AFF mengubah jadwal ini ke bulan 6 kan, ke bulan Juni. Ini mungkin sudah berakhirnya kompetisi-kompetisi baik di Eropa maupun kompetisi di lokal, baik di Indonesia, Malaysia ya kan, dan juga Thailand ya kan, sudah berakhir kompetisinya. Mungkin AFF beranggapan bahwasanya negara-negara ASEAN itu akan mengirimkan skuad-skuad terbaiknya nanti di ajang ini. Makanya dibuat di bulan 6 ataupun di akhir musim kompetisi teman-teman kan. Dan apakah ini nanti akan betul-betul mengubah citra AFF di mata masyarakat yang sudah tidak begitu menyenangi AFF ini kita tidak tahu pastinya. Yang jelas nanti di 2026 akan kita lihat bagaimana dengan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, apakah memang benar-benar menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Disinilah kita lihat itu, disitulah artinya di bulan 6 itulah kita lihat itu. Tapi mungkin bagi Indonesia saya rasa tidak akan mengirimkan pemain-pemain seniornya lah di turnamen ini, saya rasa teman-teman ya, karena memang sudah begitu sering terjadi insiden-insiden yang merugikan tim nasional Indonesia di ajang ini. Dahulu kita lihat Evan Dimas di turnamen seperti AFF ini, kakinya dicederai oleh pemain Vietnam, dan pemain Vietnam itu tidak mendapat kartu merah, padahal Evan Dimas itu langsung ditarik itu dari lapangan, dan dari situlah kita lihat performanya semakin menurun teman-teman ya. Kemudian banyak sih kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat di suatu pertandingan yang merugikan Indonesia. Bukan hanya Indonesia sih, sebagian negara juga banyak mengalami kerugian karena insiden-insiden yang notabene diharapkan wasit adil dalam memberi keputusan, ternyata tidak teman-teman kan. Makanya banyak sekali sekarang negara-negara seperti Indonesia khususnya
Thailand juga, Malaysia juga, itu kompak tidak mengirim tim-tim terbaik mereka di ajang ini. Meskipun ajang 2 tahunan ini merupakan ajang bagi pemain-pemain senior ya. Dan satu lagi yang membuat orang malas atau yang membuat Indonesia juga malas mengirim, karena memang match ini tidak diakui sebagai pertandingan atau turnamen inilah kita katakan tidak diakui sebagai pertandingan resmi dari FIFA, sehingga tidak begitu maksimal poin yang didapat ketika menang di turnamen ini. Bahkan kalau kita katakan poin yang diraih di turnamen ini dari awal sampai juara itu justru lebih sedikit dibandingkan dengan satu match kemenangan di kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Makanya ini membuat federasi-federasi di ASEAN kurang srek lagi dengan turnamen ini. Kalau dahulu memang iyalah ini dibangga-banggakan. Kita jujur saja lah, penikmat bola di Indonesia saja. Kalau sudah AFF nanti diselenggarakan itu euforianya itu wow, luar biasa sekali teman-teman. Di kampung-kampung pun menonton banyak orang, dari kedai-kedai ya kan. Nonton-nonton bareng, nonton di rumah. Stadion itu juga selalu penuh teman-teman. Nah, itulah. Namun sekarang sudah berubah. Oke, teman-teman, itu saja. Ya, udah kenyang.